wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba jazaa'an bima kasaba nakalam minallah jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u. Yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, diulang ayat 38. 1 2 3. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu
Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Wasariqu pencuri laki-laki, wasariqatu dan pencuri perempuan, faqta'u maka penggalah, potonglah, aidiyahuma tangan mereka masing-masing, jazaan sebagai balasan, bima kasaba atas apa yang telah mereka kerjakan, nakalan dan sebagai siksa, minallah dari Allah, wallahu azizun hakim dan Allah maha gagah lagi maha bijaksana. Disebutkan di sini laki-laki pencuri dan perempuan pencuri karena di zaman Quraisy jahiliyah meskipun hukum potong tangan sudah ada tapi tidak memberlakukannya kepada perempuan. Makanya banyak modus pencurian itu dilakukan oleh perempuan. Maka dari itu ketika ada seorang perempuan dari Makhzumiyah, salah satu suku Quraisy terpandang, yang mencuri pada waktu Fatu Makkah. Jadi di Makkah ya ada orang-orang Quraisy yang tersisa, masih kena kafir, berani mencuri semaruknya, ya, samarukna mau dipotong tangannya. Lalu mereka mengajukan keberatan. Siapa cenah yang harus ngomong ke Rasul? Kata orang-orang Quraisy, siapa lagi kalau bukan Usama bin Zaid, kekasih dari putra kekasih Rasulullah. Karena bapaknya kan Zaid bin Harithah, anak angkat ya, tanda kutip, karena kemudian dibatalkan, anak angkat, anak asuh Nabi SAW sejak kecil, jadi asa kaincu. Maka kemudian Usama pun memberanikan diri mengajukan dispensasi hukuman. Ini kan perempuan, boleh tidak kalau tidak dipotong tangan? Maka Nabi SAW membantah dengan keras, atashfa'u fi haddin min hududillah azza wa jalla, kamu berani berkelit dari hukum Allah. Ini tegas. Lalu terkenal sabda Nabi SAW, amma ba'du, ceramah. Dulu orang-orang dulu binasa karena kalau yang mencurinya orang lemah dihukum, tapi kalau yang mencurinya orang terpandang diantep. Ya, nu maling ayam digebugan, nu maling kakao dipenjara 2 tahun, nu maling harta korupsi miliaran diantep. Pedah bala dulur. Lalu kata Nabi SAW, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Seandainya, tapi dah mustahil, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi berlaku ini penegasan, hukuman ini berlaku buat laki-laki dan perempuan yang mencuri. Lalu kenapa di sini mah wasariku dulu lalu wasarikoh? Kalau zina mah azaniatu wazani, perempuan dulu, karena memang sumber utama fitnah zina itu dari perempuan. Dalam perempuan yang ngajaraga diri insyaallah mualaya. Godaan utama perjinan itu dari perempuan. Nudoraka pangheulana teh awewe. Aya film na ieu mah nya ningali we posterna teu pernah ningali maroream nu dibilang mendalik doraka. Open BO ceting naon open BO teh. Dibikin ka difilmkeun sagala gitu.
untung teu asup kana TV rakyat sama TV nu mayar. Awewe kan nu itu teh nu haram jadah. Wazaniatu. Tapi kalau pencurian itu mayoritasnya di laki-laki, makanya wasarikotu karena membutuhkan keberanian dan itu laki-laki. Kemudian harus dibedakan antara sarikoh, khianah, intikhab, ikhtilas. Ya, di hadis ayat Bulughul Maram. Laisa ala khainin wala mukhtalisin wala muntakhibin qat'un. Tidak ada hukuman potong tangan bagi yang khianat. Khianate korupsinya. Jadi kas DKM misalkan contohnya ya punten lain nyindir bernara DKM di dia. Kas DKM, kas RT misalkan harusnya adanya 3 juta, dilaporkeun 2,5 juta gitu. Nah, itu namanya khianat. Atau dia harusnya narik pajak 20 juta 10 juta. 5 juta nadi karena saku manehna gitu. Jadi pengemplang pajak itu khianat. Harusnya distorkan semuanya utuh, ini malah tidak. Termasuk yang laporan-laporan palsu, laporan bos misalkan di sekolah, ya kuruna dilaporkan jang itu ternyata laporannya unggul, kenyataannya tidak demikian, bonnya bon palsu. Atau anu di pasar baru, ya meuli kain ke pasar baru, minta bon kosong. Meuli kainna misalkeun 1,5 juta, ditulis di nabona 2 juta. Tak kadeta nu jara di pelayan nya mangaceng sekolah aja online. Jadi Ustaz cenah soayan minta bon kosong doraka ta khianat nu kitu teh. Nah bon kosong asli we. Saya pun sering Ustaz cenah. Pak cenah awan Ustaz mah malwanian. Ini cenah nah teu di tulisan bila bade bon kosong mau cetel tulis we aslina. Tanu Islami mah alpamat, moal mah istilah bon kosong alpamat mah. Asli we dek moal ge, moal bisa ngawadul. Yang kedua, mukhtalisin. Mukhtalisin itu copet yang mencuri langsung ke orangnya tapi sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi teh perlahan agar dia tidak diketahui. Copet namanya comot dompet kan langsung ke orangnya. Yang ketiga muntakhib itu menyerang ya lalu merampas. Ya, curas nih pencurian dengan kekerasan. Jika nuramenya di Twitter saya mah adalah zona Twitter. Bapak-bapak ibu-ibu ke rumah motor di mana teh? Jol datangan ke barudak geng motor teh. Sungkurkeun. Ya, labuh ambil motornya begitu. Tapi nu alus mah di mana teh? Diudag ku mobil tukang nu ditabrak, ya. Congkeng tenggeulana ku sararea. Nah, yang mencuri begitu itu mencurinya tidak dipotong tangan. Jadi apa itu sarikoh? Sarikoh itu kata para ulama, kata Nabi SAW, dan memang ini makna yang baku ya dari dulu yang disebut sarikoh itu datang ke satu tempat penyimpanan uang atau barang yang akan dicuri, yang barang itu disimpan di tempat khusus, disembunyikan, dan dia datang sembunyi-sembunyi, tan itu maling, potong tangan. Aya kapasanan geus kitu nya terdugaana geus jelas. An acan we katewa. Jadi seandainya nanti katewa pinternya paruman eta naon CCTV nate. Paruman di kosletkeun heula. Tuh yang begitu itu sarikoh. Tapi alhamdulillah ya kita sigap ngaronda dan sebagainya. Apaleun meureun maling oge. Nah itu datang ke satu tempat sembunyi-sembunyi lalu mengambil uang dari tempat uang, ya santri atau di kantor atau pernah dulu leungit HP
asup ke jero gitu. Hilang HP-nya. Nah, itu yang begitu-begitu namanya sariko, itu harus dipotong tangan. Jadi sembunyi-sembunyi datang ke rumah lalu mengambil barang-barang yang berharga, nah itu sariko. Kalau muntahib tadi ikhtilas, copet, curas itu mah terang-terangan kan berhadapan. Ini mah tidak sembunyi-sembunyi, nggak diketahui. Itu kenapa dipotong tangan? Karena dosanya lebih gede. Dosanya lebih gede karena dia merencanakan. Mustahil pencuri tidak merencanakan. Nah, copet itu spontan, curas spontan. Ini mah merencanakan. Wah, di strategian. Meureun ngariung jeung balad-baladna. Nya kumaha carana? Nya ada beberapa orang. Bagaimana caranya biar seperti itu? Yang kedua, karena dia sembunyi-sembunyi. Kalau ini kan langsung terang-terangan, mudah ketahuannya. Tapi kalau ini sembunyi-sembunyi, jadi betul-betul diniatan jahat nanti. Orang yang sariko seperti ini hukumannya adalah hukuman potong tangan. Meski demikian, tidak semua yang mencuri dipotong tangan. Nabi SAW bersabda, iqta'u fi rubai dinar wala taqta'u fi ma huwa adna min dzalik. Potonglah tangan pencuri karena mencuri 1/4 dinar, dan jangan memotong yang lebih rendah dari itu. 1/4 sadinar itu kan 4,25 gram emas. Kalau emas sekarang standarnya 900 menjelang 1 juta, berarti 1 dinar itu 4 juta. Berarti 1/4 dinar itu 1 juta. Nah, kalau mencuri mencuri 100-200 ribu tidak dipotong tangan. Tapi da ieu mah malingna tuh leuwih ti sakitu. Ya, itu harus dipotong tangan. Ya, mata aya nu ngadal ku aing sing kapangi potong teungeunna langsung cenah gitu. Karena lebih dari itu, ya. Nah, ini yang seperti itu masuk kategori sariko. Kemudian potong tangan yang mana? Potong tangan kanan pergelangan. Pandai itu mau bisa maling deh. Oh nu kencat. Nah, nanti pergelangan. Malingna kunaon sih? Ku waham, ku huntuna. Nah, potong beung sekalian. Jadi bukan berarti potong tangan teh sampai sikutnya atau sampai ini ketiaknya, enggak. Ini disebut potong tangan tuh pergelangannya, agar dia tidak bisa mencuri lagi. Nah, itu nakala minallah wallahu azizun hakim. Allah Maha tegas hukumannya, tidak kemudian ada toleransi. Tadi kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, napikeun ka nyepertikeun ka anak deuli ngadoakeun itu. Wah, cenah kumaha itu sih ngadoakeun budak mah lain. Untuk meyakinkan ya orang-orang Quraisy, ini sudah Fatu Makkah lagi, sudah menjelang akhir masa kenabian, ya. Seandainya Fatimah mencuri, saya yang potong tangan. Jadi nggak bisa ada toleransi. Nah, ini harus disosialisasikan ya ke masyarakat, ke RT, ke RW, mengenai pengajian data. Ya. Jangan berani-berani, dosanya gede mencuri itu, dan hukumannya potong tangan. Termasuk maling motor susulumputan itu, wah motor mah tuluy itu 1 jutanya, motor butut we ge harus dipotong tangan. Dihampura we dihampura, kudu nanti dipotong tangan lah karena dihampura. Ya. Makanya ayat berikutnya, famang taba, siapa yang tobat min ba'di dzulmihi, sesudah zolimnya, wa aslaha, dan dia beramal soleh. Jadi dipotong tangan dulu, lalu udah gitu tobat. Tapi ini kalau ketemu, kan kemarin sudah dibaca ayatnya, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali kalau dia tobat sebelum ketemu, sebelum ketewak, sebelum dihukum, nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu, maka kata Al-Quran di sini tobatnya sesudah dipotong tangan. Di buku Maram itu ada ya hadis
yang sudah katewak, lalu kemudian keluarga yang dicurinya datang ke Nabi. Nabi, udahlah, cenah kasihan. Kata Nabi SAW, harusnya kalian mengampuni sebelum dibawa ke saya. Kalau sudah dibawa ke saya, potong tangan dulu baru tobat. Itu hukuman pan harus ada efek jerak. Lamun efek jerak sangeunana we. Siga urang pan efek jerak sangeunana we. Innallaha fa innallaha yatubu alaih, pasti Allah akan menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu annallaha lahu mulkus samawati wal ard, bahwasanya Allah miliknya lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Mau lari kemana semuanya milik Allah. Mau ngatur seenaknya gimana, kan ini bumi Allah. Manusia juga milik Allah. Jadi kumaha Allah tong kumaha maneh gitu. Dalam mengatur hukuman itu jangan bagaimana kepala sendiri, hawa nafsu sendiri. Kita kan nyawa milik Allah, tubuh kita milik Allah, bumi ini milik Allah, semua yang ada di langit di bumi milik Allah. Jadi kumaha Allah, kumaha urang. Ini filosofi hukum dalam Islam, ya, bukan berarti seenaknya kumaha urang. Yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Dia menyiksa siapapun yang dia kehendaki dan dia mengampuni siapapun yang dia kehendaki. Ada hadisnya, ya, kata Nabi SAW, siapa yang mencuri termasuk yang mabok, potong tangannya. Siapa yang mencuri lagi, potong tangannya. Kemudian siapa yang mencuri lagi, ya, kata Nabi SAW, bunuh, hukum mati karena dia sudah kafir. Nah, apakah itu berlaku? Jadi memang yang isi potong tangan dua dan maling kene wae itu keterlaluan. Tapi para ulama tetap, ya, menegaskan kan kalau hukuman mati itu harus ada istitabah. Istitabah teh diminta tobat dulu jika nu murtad, jika nu kamari perusaknya, pengedar narkoba. Kalau dia tobat itu dibebaskan hukuman mati, tapi berlaku hukuman diasingkan. Nah, kalau dia memang tobat, Allah akan menerima tobatnya dan Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki, ya, termasuk dalam hal itu. Tapi kenapa didahulukan yu'adzibu may yasha? Karena memang konteksnya konteks ancaman. Allah akan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Jadi hukuman siksaan, hukuman azab ini dari Allah, dan kumaha Allah we tong sok loba protes. Meski tetap wa yaghfiru limay yasha, termasuk yang sudah dipotong tangan lalu kemudian dia bertobat, ya sudah. Allah sudah mengampuni, sudah selesai, jangan diungkit-ungkit lagi. Itu cina kalau potong tangan gimana? Ini di hadis ada idhabu bi faqtu tsumma simu, ya. Bawa ini pergi, potong tangannya lalu bakar. Bakar itu kemudian agar berhenti, ya, pendarahannya. Lalu kata Nabi SAW, tub ilallah. Kemudian tobatlah kamu kepada Allah. Ini sudah dipotong tangan. Tubutu ilallah, ya saya tobat kepada Allah. Lalu kata Nabi, taballahu alaik, Allah menerima tobat kamu, tapi sesudah dipotong tangan. Jadi kalau mau mengampuni yang dicurinya silakan, asal sebelum dibawa ke pengadilan Islam, ke polisi Islam. Kalau sudah dibawa, ya harus dipotong tangan. Beda dengan hukuman mati, kisos. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Kalau hukuman mati boleh, tapi kalau hukum potong tangan dulu kakara tobat. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita jangan merasa lebih kuasa daripada Allah sampai mengatur hukum, tidak mau menurut hukum-hukum Allah. Di sini Syekh penulis kitab Umdatut Tafsir, wah panjang lebar menguraikan
hadza hukmullah fis sariq was sariqah qati'un sharihul lafzi wal ma'na la yahtamilu ayya syakkin fi thubut wala fi dilalah wa hadza hukmu rasulillah tanfidan li hukmillah wa ta'ati li amri fir rijal wan nisa qat'ul yad la syakka fi hatta liyaqul bi abi wa ummi law anna Fatimah binta Muhammad sarqat laqatatu yada. Jadi penegasan sampai diurai ke bawahnya. Bandingkan cenajang orang-orang mendukung demokrasi, orang-orang yang sekuler, yang malah bikin hukum yang ringan, lalu kemudian di negeri mereka disebutkan di sini negeri-negeri mana wae banyak pencurian, bohongan, tidak taat kepada hukum Allah yang sudah jelas sorry secara lafaz, secara mana nggak ada makna yang lain. Maka dari itu nanti sesudah ayat ini disandingkan dengan ayat-ayat tentang Yahudi, Kristen yang tidak mau menegakkan hukum Allah dan kemudian diancam oleh Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Tadi kuduna dibararaca ku anggota dewan, ya, orang Islam ngararaji gitu ya surat Al-Maidah, ya, ngarah ngatur KUHP hukuman teh betul-betul takut sesuai dengan standar hukuman yang telah diturunkan oleh Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.